Maka Ustaz, apa sebenarnya hikmah diwajibkannya puasa Ramadan? Kenapa tidak puasa bulan Rajab, Sya'ban, atau Senin Kamis, Ustaz? Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Mengapa hanya di Ramadan, Ustaz? Ya. Ini ada yang mengatakan, Ustaz, ambillah hikmahnya sebelum hikmah itu diambil oleh orang lain gitu. Nah, gitu ya. Ambillah hikmahnya sebelum hikmah ini diambil oleh orang lain. Setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Pasti ada hikmah-hikmah tertentu. Ya. Meskipun kadang kita tidak mendapatkan hikmah tersebut, tapi yakinlah suatu saat kita akan sadar ternyata ada hikmah yang luar biasa dari semua perintah Allah dan dari semua larangan-larangan Allah, termasuk puasa kita. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa-puasa kita, puasa Senin Kamis, puasa apalagi Ayyamul Bid, puasa dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, terlebih puasa yang wajib di bulan Ramadan. Ini ada hikmah yang luar biasa. Ya. Dan hikmah yang paling besar, yang paling utama ini kita dapatkan tepat di dalam ayat yang diwajibkan puasa tersebut. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah yang pertama adalah mudah-mudahan kita dengan ibadah puasa ini kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ini hikmahnya. Karena hanya puasa inilah salah satu ibadah rahasia, Ustaz. Ya. Ibadah rahasia yang kita lakukan itu adalah ibadah puasa. Kita bisa saja di rumah makan daging, makan rendang, lalu keluar rumah kita seakan-akan menampakkan kepada orang lain kita sedang berpuasa. Jalannya agak mereng-mereng dikit, kemudian agak lemah-lemah dikit, biar dilihat oh orang sedang puasa. Atau sering buang ludah gitu misalkan, oh sedang berpuasa, padahal di rumah kita nggak puasa. Kalau ibadah lain kita sholat di masjid, orang melihat kita, banyak yang menyaksikan kita. Ibadah haji misalkan, banyak yang melihat kita, banyak yang mengantar kita. Tapi ibadah puasa ini sangat jauh dari riya, sangat jauh dari sum'ah, sangat jauh dari takabur dan sebagainya. Ibadah yang paling rahasia. Maka dengan ibadah rahasia ini kita bisa mudah-mudahan bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menjadi orang yang lebih baik. Ya. Ini satu, jadi orang yang bertakwa. Lalu setelah itu ada hal yang lebih besar yang ingin saya sampaikan. Selain menjadi orang-orang yang bertakwa, maka didiklah diri kita sendiri dan didiklah keluarga kita dan anak-anak kita untuk mengontrol keinginan-keinginan mereka, untuk mengendalikan nafsu mereka. Kalau bahasa-bahasa orang itu, ajarkan rasa kecewa kepada anak, Ustaz. Karena tidak semua hal yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Kita puasa nih Pak, puasa. Makanan kita dapatkan dengan cara yang halal dan harta yang halal. Minuman kita dapatkan dari harta yang halal, kita beli dengan cara yang halal. Pasangan kita dapatkan dengan cara yang halal. Tapi di siang Ramadan ketika kita menginginkan, padahal ini halal, kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Maka dari sini latihlah kesabaran, ya, harus bisa memanage diri, mengontrol diri dan lain sebagainya. Ya. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus kecewa, bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, dan kita juga tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan di dunia ini. Maka belajarlah untuk lebih bersabar. Rasulullah SAW beliau katakan,
As-sawmu nisfus sabri. Setengah dari kesabaran itu ada pada puasa. Ada pada puasa. Bunda-bunda, misalkan ibu-ibu yang kesehariannya sibuk merepet aja, misalkan, mohon maaf ibu ya, maka latihlah untuk lebih bersabar. Bapak-bapak yang sering direpetin misalkan, ini juga belajarlah untuk bersabar melalui puasa kita. As-sawmu nisfus sabri, karena puasa itu setengah dari kesabaran, kata Rasulullah SAW. Mungkin begitu. Jadi begitu.